Sama ini, seorang pria berusia 45 tahun bernama Beni dari Kabupaten Bangka tewas akibat tembakan anggota Brimob Polda Bangka Belitung dengan tuduhan mencuri buah sawit. Itu ya. Lalu mundur ke beberapa waktu ke belakang, gitu, di 22 November juga terjadi penembakan polisi tembak polisi itu yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, di 28 Maret yang nanti akan dibahas oleh Mas eh, Indra itu ya, terjadi penembakan yang dilakukan oleh kepolisian di Lampung itu ya dengan tuduhan terlibat tindak pidana pencurian bermotor. Nah, teman-teman, kasus penembakan yang berujung kematian ini menunjukkan bahwa masih kuatnya arogansi, brutalitas, watak militeristik, dan kesenangan anggota Polri dalam menggunakan senjata api. Nah, tanpa berlama-lama mungkin pertama kita langsung ke Mas Arief dari LBH Semarang ya, Mas. Sudah bergabung ya, Mas? Iya, Ya. Seperti apakah yang suara tadi, saya terdengar dengan ya, jelas? ada, Mas. Oke, Oke. seperti yang tadi saya sampaikan di pengantar sedikit itu ya, pada tanggal 22 November, sorry, sorry, maaf. Pada tanggal 24 November kemarin ya, Mas, terjadi penembakan ya di luar hukum oleh aparat kepolisian gitu ya, yang menjadi korban itu Gama, yang sekarang mungkin sedang dipantau atau didampingi oleh teman-teman dari LBH Semarang. Mungkin Mas bisa cerita ya, terjadi apa sedikit terkait kasus penembakannya, terus temuannya apa dan polanya seperti apa ya, Mas? Untuk waktu dan tempat, silahkan, Mas. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Arif dari LBH Semarang. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Semarang adalah kasus penembakan terhadap siswa dari SMK 4 Semarang atas nama Gama. Kemudian ada dua temannya juga yang kemudian sampai dengan hari ini masih mendapatkan perawatan dan juga perlindungan secara intensif dari pihak sekolahan. Saya pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terhadap keluarga korban, keluarga Gama dan juga teman-teman, karena pertama kasus terkait dengan kasus penembakannya, kemudian terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk fitnah yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang, termasuk bagaimana lamanya proses penanganan proses kasus ini. Kita tahu bahwa kasus ini sudah terjadi sekitar 2 minggu yang lalu ya, di akhir November seperti itu, di mana dini hari 3 siswa ini sedang berjalan biasa, tidak dalam rangka tawuran. Kemudian di tengah jalan mereka tidak sengaja bersenggolan dengan mobil kepolisian, dari mobil polisi motor yang dilakukan oleh pelaku atas nama Aibda RZ, yang kemudian Aibda RZ ini tidak terima dan langsung melakukan penembakan, sehingga telah membunuh saudara Gama, seperti itu. Prosesnya dari kejadian itu sekitar dini hari, sekitar jam 2, kemudian keluarga baru dikasih tahu bahwa telah terjadi kejadian itu sekitar jam 12 siang. Seperti itu. Artinya ada proses yang sangat lama memberitahukan kejadian ini terhadap keluarga korban maupun terhadap pihak sekolahan. Seperti itu. Nah, kemudian selang ketika kejadian ini terjadi, banyak sekali media yang kemudian memberitakan, termasuk media yang kemudian langsung datang ke TKP dan mewawancarai beberapa saksi. Di situ kemudian ditemukan kesaksian berdasarkan tracking media bahwa di tempat kejadian memang tidak terjadi tawuran, seperti itu. Kemudian hal ini juga yang kemudian dibuktikan oleh kesaksian dari pihak sekolahan bahwa saudara Gama ini adalah siswa berprestasi, dia ini adalah seorang paskibra, rangkaian prestasinya banyak di sekolahan, dan dia tidak punya jejak sebagai anggota geng Krea yang ada di Semarang, atau kemudian
kelompok-kelompok geng yang biasa tawuran seperti itu. Hal ini yang justru disayangkan polisi sejak awal kejadian ini selalu mencoba membangun narasi bahwa Gama ini adalah bagian dari geng yang akan tawuran pada malam hari itu. Kemudian pasca kejadian kami melakukan investigasi di TKP. Kami mencoba untuk menggali informasi sebanyak mungkin, baik itu melalui tracking media, kemudian kita juga mendatangi olah TKP. Di sana memang kemudian banyak sekali informasi yang tadi menguatkan bahwa tidak terjadi tawuran pada malam hari itu, dan juga kesaksian dari teman-teman korban bahwa mereka tidak terafiliasi terhadap salah satu geng yang kerap melakukan tawuran seperti itu. Nah, pasca kejadian, kemudian berbagai upaya dilakukan oleh keluarga korban, termasuk melakukan upaya pelaporan tindakan pidana seperti itu. Dan sayangnya update terakhir sampai dengan hari ini, setelah 2 minggu berlangsung, kemudian belum ada upaya yang konkret dilakukan oleh baik itu Polda Jawa Tengah maupun Kapolrestabes Semarang. Wujudnya adalah sampai dengan hari ini Aibda RZ ini belum dilakukan sidang etik, kemudian proses pidananya juga belum berjalan dengan berbagai alasan. Mereka selalu bilang bahwa masih mengumpulkan bukti-bukti gitu. Padahal kami mendapatkan informasi pasca kejadian malam hari itu tidak berlangsung lama, kemudian polisi telah mendatangi TKP untuk melakukan olah kejadian, termasuk juga mengambil berbagai bukti, salah satunya CCTV. Polisi juga telah melakukan ekshumasi kepada korban seperti itu, yang seharusnya bukti-bukti itu telah menguatkan, termasuk juga sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi. Hal ini juga dikuatkan menurut kami adalah terjadi pelanggaran proses yang kemudian ini semakin berlarut gitu, karena sudah ada juga rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ini telah terjadi pelanggaran HAM di kasus di Semarang. Kemudian KPAI juga menguatkan bahwa para korban ini tidak terafiliasi tawuran. Dari itu semua harusnya tidak ada proses yang kemudian semakin panjang, termasuk bagaimana ketika kita mendengar di rapat dengar pendapat antara Polda Jawa Tengah, kemudian Polrestabes Semarang dengan Komisi 3 DPR RI, dari Kabid Propam Jawa Tengah juga menguatkan bahwa tidak terjadi tawuran pada malam hari itu. Seperti itu, Mas Iqbal, kejadian dan juga update sampai dengan hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Arief atas paparannya. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa sampai sekarang belum ada upaya konkret ya yang dilakukan oleh kepolisian soal pelanggaran etik dan tindak pidananya ya, yang dilakukan oleh pelaku ini. Gitu. Nah, mungkin polanya sama seperti yang terjadi di Bandar Lampung. Ini terjadi 28 Maret yang lalu. Pada beberapa hari kemarin LBH Bandar Lampung juga melakukan pengaduan ya ke Propam di Mabes Polri gitu. Nah, sekalian kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Oke. Mas Indra mungkin bisa bercerita sedikit tentang apa update dan proses ya kasusnya sampai mana sekarang, dan mungkin bisa sedikit ceritakan juga soal kronologi kasusnya dan polanya seperti apa. Mungkin silakan Mas Indra. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Selamat siang kawan-kawan jaringan dan jurnalis yang juga bisa hadir dalam konferensi pers pada siang hari ini. Mungkin hampir sama ya yang terjadi di kawan-kawan Semarang. Tapi yang pertama bahwa LBH Bandar Lampung tertanggal 2 April menerima pengaduan dari keluarga korban Ramadan yang pada waktu itu datang ke kantor melakukan pengaduan terkait dengan tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada saudara Ramadan sampai meninggal dunia. Nah, dari pasca pengaduan itu kemudian LBH Bandar Lampung
mendampingi dan selanjutnya kita turun ke lapangan langsung investigasi dan menggali secara utuh terkait dengan fakta dan kronologi yang hari ini ada. Pada waktu itu kemudian kita dapatkan yang pertama bahwa tertanggal 28 Maret 2024 bahwa pada sore hari pada waktu itu di rumah kediaman almarhum Ramadan yang di dalamnya pada waktu itu ada kedua orang tua Ramadan, kemudian anak dan istri Ramadan. Nah, di waktu yang bertepatan itu ada mobil Avanza Silver turun di depan rumah dan kemudian ada dua orang yang datang dan langsung masuk menanyakan Ramadan. Karena kemudian situasinya seperti itu, ayah Ramadan langsung secara spontan memanggil Ramadan ya dengan nak dan kemudian Ramadan dari ruang tengah rumahnya langsung ke depan. Nah, di posisi ke depan ada tirai dari kain. Nah, posisi disitulah kemudian langsung berpapasan dengan polisi, kemudian jarak sekitar 1 sampai 2 meter terjadi penembakan. Nah, pada saat penembakan itu Ramadan langsung jatuh dan kemudian istri dan ibu dari Ramadan langsung memegang Ramadan. Tetapi posisinya kemudian anggota-anggota ini menarik Ramadan, diseret dan langsung dimasukkan ke mobil dan dibawa pergi tanpa ada pemberitahuan apapun. Nah, pada hari yang sama pada pukul 7 malam, adik dari Ramadan itu diminta untuk datang ke Polsek Sekampung Uki dan kemudian diberitahukan ada beberapa anggota kepolisian memberitahukan bahwa yang pertama saudara Ramadan sudah meninggal dunia dan kemudian dari keluarga dimintakan untuk menandatangani beberapa dokumen tapi kemudian itu ditolak dan kemudian ada pemberitahuan adanya upaya untuk melakukan otopsi. Tapi kemudian terkait dengan otopsi ditolak keluarga karena keluarga menganggap bahwa Ramadan meninggal karena terjadi penembakan yang dilakukan oleh dua anggota tadi. Nah, pada tanggal 29-nya adik dari Ramadan itu datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjemput mayat Ramadan yang pada waktu itu sampai di sana pukul 10 pagi ya. Tapi kemudian belum dibolehkan untuk bisa keluar dan keluarga dimintakan untuk menandatangani dokumen. Dan apabila itu tidak ditandatangani maka mayat tidak bisa dibawa pulang. Nah, di jam yang sama sekitar pukul 12 kemudian ada olah TKP langsung yang dilakukan oleh sekitar 40 sampai 50 anggota dengan pakaian lengkap dan senjata lengkap olah TKP di kediaman rumah Ramadan. Nah, pasca proses itu berjalan selesai baru kemudian yang di rumah sakit baru boleh dipulangkan dengan informasi dari rumah sakit bahwa almarhum untuk segera dikebumikan tidak perlu untuk dimandikan. Tapi kemudian sesampainya di rumah dari keluarga memaksa untuk membuka mayat dan kemudian ditemukan bahwa posisi dari Ramadan dengan posisi sudah dilakukan otopsi ya, sudah dibelah dari leher sampai ujung perut dan kemudian ada bekas luka tembak di perut tembus ke belakang. Nah, dari posisi itu pada tanggal 30 ada konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Lampung yang pada pokoknya bahwa terjadi penangkapan dan kemudian penembakan terhadap terduga pelaku kejahatan curanmor yang posisinya terduga pelaku itu melakukan perlawanan menggunakan senpi dan dilakukan tindakan tegas terukur gitu ya. Jadi kemudian pada konferensi pers itu juga disampaikan ada beberapa barang bukti seperti senpi, kemudian amunisi, beberapa amunisi dan selongsong amunisi dan kemudian ada kunci letter T. Nah, karena kemudian keluarga almarhum Ramadan mendengarkan informasi itu, selanjutnya mereka melakukan pengaduan di LBH Bandar Lampung. Pasca pengaduan ada perbedaan fakta ya yang kemudian disampaikan antara Polda Lampung dan kemudian keluarga. Dari dasar itulah kemudian LBH Bandar Lampung bersama keluarga melakukan upaya pengaduan ke Propam Mabes Polri pada tanggal 20 Mei karena pasca pengaduan yang dilakukan oleh keluarga korban kita melakukan investigasi dan pendalaman kronologi. Pada 20 Mei kita sampaikan surat ke Propam Mabes Polri. Dari surat itu kemudian ada tindak lanjut pada bulan Juni ada pemeriksaan dari Propam Mabes Polri kepada istri almarhum Ramadan di Jakarta. Dan kemudian kita juga sudah melakukan pengaduan ke Komnas HAM ya. Kita juga sudah melakukan pengaduan Komnas HAM. Nah, informasi terakhir terkait dengan perkembangan perkaranya bahwa satu dari hasil
yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri ada 5 anggota kepolisian yang kemudian terduga melakukan pelanggaran etik gitu ya. Dan kemudian yang dari Komnas HAM sejauh ini kita masih mengkonfirmasi lebih jauh proses-proses perkembangannya. Tapi di sisi lain proses penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saudara Ramadan itu dilakukan di depan istri, anak-anak dan orang keluarga dari Ramadan sendiri. Dan hari ini kita mendapat informasi dari keluarga ada traumatik ya, terutama pada anak-anak dan ibu dari Ramadan sendiri gitu. Jadi anak-anak Ramadan ini ketika melihat polisi ini situasinya mereka sampai berteriak-teriak dan hari ini lebih diam ya di rumah. Dan kemudian orang tua dari Ramadan sendiri sejauh ini juga untuk membicarakan terkait dengan Ramadan sendiri cukup sulit untuk membicarakan terkait dengan Ramadan karena ada traumatik. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang pertama ya di Lampung. Sebenarnya LBH Bandar Lampung juga pada sekitar tahun 2022 itu juga menerima pengaduan yang serupa terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap almarhum Mursalin yang pada waktu itu Mursalin ditangkap pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi dengan tidak melawan, bahkan keluarga berpesan kepada aparat kepolisian untuk memprosesnya secara hukum gitu. Tapi kemudian pukul 7 pagi keluarga sudah diinformasikan bahwa Mursalin sudah meninggal dunia. Artinya kan dari proses-proses ini terlihat bahwa yang pertama ada arogansi dan tindakan-tindakan kepolisian di dalam proses penggunaan senjata api ya. Ya ini yang kemudian harus dilihat. Kemudian yang kedua ada upaya-upaya pengaburan fakta ya. Pasti ada argumentasi dari kepolisian bahwa yang pertama para terduga ini melakukan perlawanan sehingga mereka melakukan tindakan tegas dan terukur, yaitu pasti penembakan dengan mengakibatkan meninggal dunia. Itu situasi-situasi yang hari ini terjadi di Lampung. Mungkin itu Mas Iqbal perkembangannya. Ya, terima kasih Mas. Mungkin ada kesamaan pola ya dari kasus-kasus yang tadi setelah diceritakan gitu ya. Terjadi penembakan di luar proses hukum gitu ya, tanpa adanya penyelidikan lain-lain. Lalu setelah itu polisi melakukan konferensi pers ya terkait kasus atau dugaan tindak pidananya ya. Seperti yang terjadi di Semarang tadi mungkin sudah jelas itu ya, di beberapa pertemuan di RDP gitu ya, terus dari temuan Propam Polda Jateng gitu ya, bahwa tidak ada kaitannya dengan tawuran. Sejalan dengan apa yang tadi diceritakan oleh Mas Indra di Lampung gitu ya, bahwa polanya mungkin sama ya, penembakan lalu polisi fokus ke tindak pidananya ya, tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang belum melalui proses penyidikan atau penyelidikan yang jelas gitu. Nah, terkait kasus-kasus itu mungkin tidak hanya terjadi di Semarang dan di Lampung ya, di beberapa banyak daerah juga terjadi. Contohnya mungkin di Jakarta itu sendiri gitu. Penggunaan senjata api yang serampangan itu pernah terjadi di Jakarta itu ya pada saat 2018 gitu ya. Ada yang namanya operasi kewilayahan mandiri gitu ya. Pada saat momen Asian Games gitu. Nah, mungkin hal ini bisa diceritakan lebih panjang gitu ya oleh Bang Alif dari LBH Jakarta. Mungkin boleh Bang Alif diceritakan. Ya, terima kasih Iqbal. Ya, sebelumnya mungkin saya perlu mengupdate ya hasil pemantauan yang sudah dilakukan oleh LBH Jakarta gitu. Yang sebelumnya juga kita melakukan pemantauan dari kurun waktu 2019 hingga 2020 itu sebanyak 45 kasus dengan 54 nyawa menjadi korban di wilayah kerja Polda Metro Jaya. Kemudian pada kurun waktu 2021 hingga 2024 itu ada sekitar 6 orang menjadi korban ya extrajudicial killing yang dilakukan di wilayah Jabodetabek. Nah, kemudian terkait deskripsi kasus, mungkin persentase alasan penembakan itu didominasi oleh
si korban itu melakukan perlawanan, kemudian juga titik tembak pada korban juga didominasi di wilayah bagian tubuh dada, dan juga didominasi oleh unidentified badan yang memang menjadi titik tembak seperti itu. Nah, itu masih didominasi dengan ketidakjelasan detail informasi terkait di mana sih titik pada bagian tubuh korban itu dilakukan penembakan oleh kepolisian. Kemudian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan extrajudicial killing itu juga didominasi oleh tindak pidana narkotika ya. Kemudian institusi atau kesatuan wilayah pelaku extrajudicial killing menurut temuan LBH Jakarta terkait EJK itu sendiri berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan cakupan 13 satuan kewilayahan kepolisian resor. Kemudian EJK dilakukan oleh semua satuan kewilayahan mulai dari Polda sampai dengan Polsek. Kemudian satuan kerja yang menjadi pelaku EJK yaitu direktorat ya pada tingkatan Polda, kemudian satuan pada tingkatan Polres, dan unit pada tingkat Polsek, Reskrimum, baik itu Krimsus, kemudian juga narkoba. EJK juga dilakukan oleh struktur di atas Polda yaitu Direktorat Tindak Pidana Narkoba ya, Bareskrim Mabes Polri, serta lembaga lain di luar struktur Polri yakni BNN. Nah, kemudian juga pola penembakan itu juga diidentifikasi, didominasi pada saat ditembak ya, saat hendak dilakukan upaya paksa penangkapan. Nah, kemudian tadi yang sudah di-highlight oleh Iqbal ya soal kasus extrajudicial killing yang pernah ditangani oleh LBH Jakarta, itu operasi tembak mati ya pada helatan Asian Games 2018. Nah, intervensi yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada saat itu yaitu membuka pos pengaduan dan juga melakukan investigasi lapangan. Nah, terkait angka korban, Polda Metro Jaya dalam operasi tersebut telah menyebabkan setidaknya 15 orang tewas ditembak di bagian badan dan 41 orang lumpuh ditembak di bagian kaki. Dari 15 orang yang mati, semua ditembak di bagian dada. Selain itu, kurang lebih 2.000 orang telah dilakukan penangkapan secara sewenang-wenang, serta 320 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai tuduhan kejahatan dalam operasi tersebut. Nah, ada beberapa pola, 8 pola yang kami temukan dalam operasi tembak mati di helatan Asian Games 2018. Yang pertama itu terjadinya overprofiling tersangka ya. Ada beberapa korban yang melakukan pengaduan gitu, keluarga korban. Di sini polisi menyatakan para tersangka sebagai penjamret atau pembegal yang sangat sadis dan residivis. Kemudian pola yang kedua, tidak terdapat surat-surat ya penangkapan dan penahanan tersangka. Kemudian yang ketiga, lokasi penembakan berbeda dan tidak transparan. Kemudian yang keempat, justifikasi penembakan senjata api yang mematikan tidak terpenuhi ya. Kemudian yang kelima, tembakan diarahkan ke dada. Jadi kalau tadi berdasarkan angka hasil monitoring gitu, memang didominasi di bagian dada. Kemudian ini kuat indikasi penembakan dilakukan dengan tujuan mematikan. Yang keenam, terdapat dugaan penyiksaan juga yang menyertainya. Kemudian yang ketujuh, keluarga tidak diberikan kesempatan otopsi jenazah. Yang kedelapan, keluarga diberikan uang oleh kepolisian dan dilarang menuntut kejanggalan kematian. Nah, paling tidak ada hal yang perlu disampaikan juga berkaitan dengan peristiwa operasi tembak mati yang dilakukan oleh kepolisian daerah Metro Jaya ya pada tahun 2018, yaitu sebenarnya kalau dilihat itu faktanya di Indonesia tidak adanya gun violence problem di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kondisi faktual tindakan Polri dalam penggunaan senjata api, yang pertama itu tidak berjalannya chain of custody dalam penggunaan kekuatan ya,
sebagaimana yang diatur di pasal 14 ayat 4 Perkap nomor 1 tahun 2009. Nah, kami tidak melihat bagaimana sih penggunaan senjata api hingga pada proses pelaporannya. Nah, kemudian yang kedua, adanya instruksi-instruksi perwira atau pimpinan satuan kewilayahan Polri, bahkan pejabat publik ya, yang menormalisasi tembak mati. Kemudian yang keempat, lemah dan impunitasnya mekanisme pengawasan. Kemudian institusi Polri itu sendiri ya menolak untuk bertindak akuntabel, ya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alif atas pemaparannya. Dari beberapa teman-teman yang sudah berbicara ya atau menceritakan beberapa kasus yang dialaminya, kita bisa melihat ada kesamaan gitu ya dalam pola kasus penembakan ini atau extrajudicial killing ini ya, di mana memang apa yang dilakukan oleh polisi gitu ya tidak sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009 ya soal implementasi prinsip dan standar aksi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian gitu ya. Ini menjadi hal yang harus terus kita kawal gitu ya, karena penggunaan ini dilakukan dengan serampangan seperti yang tadi Bang Alif ceritakan gitu ya, dan Bang Alif temukan, PLBH Jakarta temukan bahwa penembakan ini mengarah pada bukan untuk tidak ada dalam keadaan yang mengancam gitu ya, tapi memang berniat untuk melakukan pembunuhan gitu ya, karena diarahkan ke dada gitu ya, ke beberapa bagian vital. Itu terjadi di Semarang gitu ya, dan di Bandar Lampung. Nah ini mungkin udah bukan permasalahan soal oknum lagi ya, tapi kita melihat ada pola yang sama gitu ya. Ini permasalahan yang sistemik. Nah mungkin penting untuk kita tarik ke sana ya, karena melihat situasinya ya penting untuk dibicarakan reposisi polisi sekarang gitu ya, karena melihat kondisinya kan sudah overpower gitu ya. Nah ini terkait reposisi atau tugas dan wewenang polisi sekarang gitu ya yang overpower itu bisa diceritakan mungkin atau bisa dipresentasikan oleh Mas Arief ya dari YLBHI. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Baik, terima kasih Iqbal. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal khususnya berkenaan dengan problem ya pengawasan terhadap institusi kepolisian yang membuat lembaga ini rentan untuk kemudian menyalahgunakan wewenang dan kemudian berlaku sewenang-wenang. Seperti kita tahu bahwa kepolisian ini memiliki kewenangan yang sangat luas, mulai dari pelayanan masyarakat, kemudian melindungi, mengayomi masyarakat dalam konteks tersebut ya, dalam pelayanan SIM, pelayanan SKCK, izin keramaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada soal ketertiban umum, penegakan hukum, dan juga soal hal-hal yang berkaitan dengan keamanan gitu. Nah, dalam konteks tersebut kepolisian diberikan kewenangan yang luas, salah satunya adalah penggunaan senjata, dan itu berlaku di berbagai kewenangan tersebut. Nah, saya ingin kemudian mengatakan hari ini itu situasinya darurat ya, terkait dengan kesewenang-wenangan ya, penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian. Meskipun dalam konteks hari ini kita bicara penggunaan senjata api dalam hal pistol ya, untuk mengulas berbagai fakta terjadinya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses peradilan, tapi masalahnya sebetulnya lebih luas dari itu. Ada penggunaan gas air mata dan penggunaan senjata yang berlebihan, excessive use of force, yang memang menjadi problem kepolisian kita.
Nah, saya akan masuk mulai dari ide yang disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 3 beberapa waktu yang lalu untuk kemudian mengevaluasi penggunaan senjata oleh kepolisian. Apakah ini masih diperlukan, begitu ya? Apakah kita butuh desakan untuk melucuti senjata kepolisian? Saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti. Karena tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api. Fungsi-fungsi pelayanan masyarakat, sumber daya manusia, misalkan Korlantas, itu tidak membutuhkan sebetulnya senjata api. Maka dari itu penting untuk, sekali lagi pesannya adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh kepolisian. Ya, ini bagian kecil dari upaya kita untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang hari ini kita melihat ya tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi yang tujuannya agar polisi itu demokratis dan menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti pada masa Orde Baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI, sangat militeristik. Tapi yang kita lihat hari ini, polisi sangat militeristik. Pendekatan kekerasan, ya, menggunakan senjata itu sangat mudah dilakukan. Nah, pertanyaannya apakah tidak ada aturan main yang kemudian membatasi mereka? Jawabannya ada, tetapi tidak diimplementasikan, tidak ditegakkan, ya. Dan banyak persoalan yang kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman dalam berbagai kasus, baik itu di Semarang dan Lampung yang baru saja terjadi, termasuk beberapa tahun terakhir yang dipantau dan diadvokasi oleh kawan-kawan di LBH Jakarta, bahwa terjadi impunitas ya yang luar biasa. Ada proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel terhadap penyalahgunaan kewenangan, pembunuhan di luar proses hukum, dan juga berbagai persoalan yang hari ini mengemuka gitu. Nah, yang terjadi justru adalah upaya untuk menutup-nutupi kasus, kemudian menyalahkan korban, bahkan kemudian melakukan stigma yang begitu kejam ya terhadap keluarga, menuduh mereka penjahat gitu ya, pelaku tawuran, narkotika, dan lain sebagainya dengan upaya mengaburkan fakta. Dan ini tentu melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Nah, YLBHI, teman-teman, mencatat juga di tahun 2019 sampai 2024, ada 35 peristiwa EJK di seluruh Indonesia dengan 94 korban tewas. Kasusnya meliputi banyak sektor, baik itu kasus di konflik di Papua, kemudian narkotika, ada juga terkait dengan oposisi yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan kasus-kasus agraria. Nah, dari kasus yang kemudian kami monitoring dan advokasi, ini penegakan hukum terhadap para pelakunya, ya, upaya untuk kemudian mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi korban untuk mendapatkan keadilan ini minim sekali. Dari seluruh kasus hanya 80% kasus total dari kasus tersebut ini tidak mendapatkan proses penyelesaian, artinya tidak jelas kasusnya. 10% ini ada tersangkanya tetapi prosesnya berhenti. Sisanya itu ada yang kemudian diadili. Nah, artinya ada impunitas yang luar biasa bagi aparat kepolisian yang melakukan kejahatan, khususnya extrajudicial killing. Dan ini tentu diskriminatif dan ada impunitas yang sangat kemudian mengusik ya rasa keadilan masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada
problem pengawasan yang lemah dan buruk, ya baik di internal kepolisian maupun di eksternal kepolisian. Di internal ya kita melihat Propam di kepolisian seringkali justru malah melindungi anggota, begitu ya. Kasus di proses secara etik, tapi kemudian pidananya tidak, gitu ya. Proses secara eksternal ada Komnas HAM, ada Kompolnas, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan yang executable untuk kemudian memastikan pengawasan itu berjalan. Nah, secara politik, polisian di bawah presiden dan ada DPR, tetapi kita tahu sendiri bahwa tidak ada pengawasan yang berarti dan seringkali justru di bawah pemerintah, kepolisian menjadi alat kekuasaan, bukan kemudian alat negara untuk melindungi keamanan, ketertiban, dan juga hak warga negara. Ini yang kemudian menjadi soal dalam kelembagaan. Selanjutnya saya ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, teman-teman. Saya mencoba menyampaikan ini. Tadi ada ide untuk kemudian melucuti senjata polisi. Saya pikir ini penting untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam hal dan konteks apa saja. Perlu kemudian dikaji lebih mendalam. Tetapi yang jelas, polisi mestinya tidak militeristik, tidak menggunakan pendekatan kekerasan, dan senjata itu adalah pilihan terakhir, gitu ya, dalam konteks penegakan hukum, bukan justru kemudian ketika mengamankan aksi, kemudian dalam konteks korlantas dan pelayanan publik. Nah, yang lain adalah bagaimana pengawasan senjata api di kepolisian. Di kepolisian, ketika kita merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kita temukan ada 3 ketentuan internal yang kemudian relate dengan penggunaan senjata api. Yang terbaru adalah Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api di kepolisian. Nah, kepolisian ini menggunakan senjata api yang tipenya organik. Di sana diatur di pasal 8 dan juga pasal 180. Ketika kita merujuk pada ketentuan ini, kita akan melihat bagaimana lemahnya ya pengawasan, buruknya pengaturan berkenaan dengan proses pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh kepolisian. Di pasal 8 dikatakan bahwa izin penggunaan itu hanya dipersyaratkan ini memiliki rekomendasi dari atasan langsung, memiliki surat keterangan lulus tes psikologi Polri, memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri. Nah, bagaimana limitasinya? Pembatasannya berkaitan dengan periodisasi, terus kemudian pengawasan yang dimaksud dengan atasan langsung siapa, dan apakah kemudian bisa dipastikan bahwa tes psikologi yang kemudian dilakukan secara internal di kepolisian itu akuntabel, transparan, dan bisa kemudian diakses oleh diuji begitu ya oleh instansi yang lain. Nah, ini jadi soal. Dan soal pengawasan itu diserahkan kepada kepala satuan subkerja masing-masing. Nah, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang kemudian kita bisa rujuk. Yang lain lagi, ya, kalau kita kemudian merujuk di pasal 171 di ketentuan yang sama, ketentuan pengawasan senjata api non-organik, ya, yang itu digunakan di luar oleh satuan kepolisian, ya, misalkan digunakan untuk masyarakat sipil yang untuk olahraga, kepentingan olahraga, untuk pengamanan dan lain sebagainya, polisi khusus gitu ya. Ini pengawasannya justru lebih ketat ya. Ada batasan-batasan waktu, limitasi, dan juga pengawasan yang lebih rigid gitu ya. Ini jadi catatan yang saya kira penting gitu ya. Selain itu, kalau kemudian kita merujuk pada ketentuan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh kepolisian, dan Perkap nomor 1 tahun 2008, nomor 1 tahun 2009, Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia dalam kerja-kerja kepolisian. Di situ diatur bahwa penggunaan senjata api itu adalah pilihan terakhir, dan itu pun diberikan syarat yang sangat ketat, yaitu ketika kemudian
ada situasi darurat di mana itu mengancam nyawa, membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat. Dan ketika kemudian pelaku kejahatan, jadi yang kemudian harus ditembak itu pelaku kejahatan atau tersangka, ini membahayakan keselamatan umum, misalkan mau membakar pompa bensin, meledakkan gardu listrik, menghancurkan objek vital, dan lain sebagainya. Ini bisa dirujuk di pasal 7. Nah, kemudian yang lain lagi, di perkap yang sama, di pasal 8 juga disampaikan penegasan mengenai ketentuan tersebut, dan sekali lagi, yang dirujuk adalah yang ditembak itu pelaku kejahatan atau tersangka. Jadi tidak boleh kemudian sewenang-wenang melakukan penembakan terhadap orang yang belum jelas statusnya apa. Apakah dia saksi, apakah dia orang yang kemudian hanya lewat, ya. Jadi harus ada prinsip kepastian hukum, posisinya ini pelaku kejahatan, begitu ya. Nah, yang lain lagi, kita bisa merujuk di implementasi HAM, khususnya di pasal 47, bagaimana penggunaan senjata api itu bisa dipakai ketika dalam situasi-situasi tertentu yang kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin kemudian menyampaikan prosedur, tahapan ketika mau menggunakan senjata api. Ada ketentuan yang mengatur bahwa petugas harus memahami prinsip legalitas, artinya memahami aturan hukum, necesitas, ada memahami prinsip kebutuhan, dan yang terakhir proporsionalitas yang berkaitan dengan keseimbangan antara tindakan dengan situasi yang dihadapi. Nah, dan sebelum melakukan tembakan, itu harus kemudian ada peringatan, artinya ada penyebutan bahwa dia petugas, menembak ke atas terlebih dahulu, memberikan peringatan, baru kemudian memberikan waktu yang cukup kepada tersangka atau pelaku kejahatan, baru kemudian melakukan penembakan. Dan itu pun dilakukan untuk kemudian melumpuhkan, bukan untuk membunuh, ya. Artinya yang ditembak mestinya bukan bagian dada atau jantung, tapi bagian-bagian yang lain. Dan itu diatur secara tegas di dalam Perkap nomor 1 maupun nomor 8 tahun 2009. Dan kemudian yang penting saya kira, dan ini mestinya menjadi pintu masuk bagi kita, publik, mengetahui transparansi dan akuntabilitas penggunaan senjata oleh polisi, khususnya yang sudah kejadian ya, seperti kasus di Semarang, di Lampung, atau di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Di sini dikatakan bahwa di pasal 49, ya, setelah melakukan penggunaan senjata api, aparat kepolisian ini wajib ya mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata apinya, memberikan bantuan medis yang tertembak, memberitahukan kepada keluarga, dan membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. Dan kita sebagai masyarakat, bahkan keluarga, itu berhak untuk kemudian keberatan atau mereka yang dirugikan itu komplain terkait dengan penggunaan senjata. Dan petugas wajib memberikan penjelasan ya kepada publik, termasuk pihak yang dirugikan, dan terhadap tindakan ketika kemudian ada indikasi tindak pidana, ya itu mestinya bisa diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kemudian menjadi rancu, menjadi aneh, ya, dan salah ketika kemudian kepolisian justru menutup-nutupi penggunaan senjata api yang telah kemudian memakan korban. Mestinya dalam ketentuan ini ada transparansi, akuntabilitas ya yang harus atau wajib dikedepankan oleh aparat kepolisian. Dan saya ingin kemudian mengingatkan yang terakhir berkenaan dengan larangan kepada anggota kepolisian di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Yang pertama, melakukan penghukuman atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan harkat martabat manusia. Kemudian yang lain, menghalangi proses peradilan atau menutup-nutupi kejahatan.
Yang lainnya lagi adalah penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum, termasuk ini extrajudicial killing. Selanjutnya juga menggunakan kekerasan dan atau senjata api secara berlebihan. Dan di dalam ketentuan pasal 11 tersebut ditegaskan bahwa anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin, dan hukum yang berlaku. Jadi teman-teman, ketika kita kemudian melihat kembali ketentuan yang berlaku hari ini di internal kepolisian, kita dapat kemudian menduga bahwa ketentuan tersebut diabaikan dan kemudian tidak dilaksanakan. Faktanya kita bisa melihat kasus di Semarang, kita bisa melihat kasus di Lampung yang baru-baru ini terjadi, yang kita saksikan justru tanggung jawab hukum, ya etik itu kemudian ditunda-tunda, ya. Tidak ada kemudian proses kalau tidak ada tekanan dari publik, tidak ada proses kalau kemudian tidak ada tekanan politik dari DPR dan juga Presiden, dan pengawasan di pemerintahan maupun DPR juga tidak akan berjalan ketika kemudian ini tidak menjadi viral. Tentu ini menjadi persoalan serius bahwa ada impunitas di tubuh Polri dan ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan itu tidak boleh terjadi dalam negara hukum Indonesia. Oleh karena itu kita melihat bahwa reformasi kepolisian, khususnya evaluasi terhadap kewenangan-kewenangan polisi, salah satunya terkait penggunaan senjata api, ini sudah darurat, harus kemudian dilakukan. Kalau tidak, atau jika tidak ini segera dilakukan, kasus-kasus serupa ini akan terus terjadi. Dan kita tentu tidak berharap hal ini kemudian dibiarkan begitu saja. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Arief atas pemaparannya. Mungkin tadi bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa yang pertama ini ada dalam situasi darurat ya, soal penggunaan senjata api itu sendiri gitu. Nah, ini perlu adanya evaluasi terkait penggunaan senjata api. Nah, mungkin soal impunitas ini bisa dielaborasi lebih lanjut ya oleh Bang Andi dari Kontras. Sebelum ke Bang Andi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk teman-teman media yang hadir di Zoom. Apabila ada pertanyaan boleh melalui kolom chat sambil diskusi ini berjalan, dan mungkin untuk teman-teman media atau jaringan untuk menambahkan asalnya gitu, asal medianya di display name-nya. Oke, terima kasih. Silakan Bang Andi. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Kontras akan menyampaikan berbagai hal. Salah satunya terkait dengan persoalan impunitas yang terjadi di institusi kepolisian. Tadi berbagai kawan dari LBH kantor maupun dari LBHI sudah menyampaikan banyak sekali peristiwa kekerasan atau juga masalah institusi kepolisian yang sudah terjadi secara berulang begitu. Kami memandang masalah institusi kepolisian ini sudah sangat akut, yang terjadi menahun begitu, selalu terjadi setiap tahunnya, dan ibarat penyakit ini sudah sangat kronis dan perlu ditindak secara khusus dengan membongkar akar masalahnya. Dari tingkat level publik, mereka sudah sangat kecewa sekali mengenai kinerja institusi kepolisian yang cenderung menyalahgunakan wewenang dan juga terjadi adanya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tercermin dari berbagai ekspresi pendapat yang disampaikan oleh publik di berbagai ruang, maupun di ruang secara media sosial maupun di ruang-ruang secara langsung. Ekspresi itu beberapa di antaranya misalnya munculnya tagar satu hari satu oknum, bahkan ada juga yang mengungkapkan bahwa oknum jika dikumpulkan berkaitan dengan masalah
institusi kepolisian itu sudah menjadi Mabes dan sebagainya. Hal ini kan menunjukkan dari data yang ada, dari ekspresi kecewaan yang disampaikan oleh publik, ini ada persoalan yang mendasar, ada persoalan yang akut, yang perlu ada intervensi negara untuk mengungkap berbagai masalah yang ada dan juga menyelesaikan masalah ini. Tetapi kan sejauh ini belum ada upaya secara real atau nyata dari negara untuk benar-benar mengungkap dan juga menyelesaikan masalah ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau masuk terkait dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dari berbagai catatan, pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau angka peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian. Bentuk tindakannya, bentuk peristiwanya itu berbagai macam. Mulai dari peristiwa extrajudicial killing, penyiksaan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Misalnya jika kami kompilasikan dari tahun 2020 hingga 2024, itu terjadi peristiwa sebanyak 353 peristiwa kekerasan dengan mengakibatkan korban tewas sekitar 410 orang. Dan jika kami detailkan terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, itu terdapat 45 peristiwa extrajudicial killing dengan mengakibatkan 47 korban tewas. Beberapa di antaranya 27 merupakan tindakan terkait dengan tindakan kriminal dan 20 lainnya yang tidak terkait dengan tindakan kriminal. Hal ini memperlihatkan ada persoalan yang sangat mendasar dan juga serius mengenai penggunaan kekuatan oleh institusi kepolisian. Tadi berbagai kawan sudah menjelaskan bahwa di institusi kepolisian memiliki berbagai peraturan internal yang sangat membatasi penggunaan kekuatan terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Bahkan dalam konteks penggunaan senjata api, tidak bisa kepolisian kemudian ketika di lapangan langsung menggunakan senjata api tanpa melalui terlebih dahulu tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalkan dengan peringatan, pendekatan penggunaan kekuatan secara lunak, dan sebagainya. Dan yang terjadi, polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat eksesif dan mengakibatkan banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan terhadap korban luka maupun korban jiwa. Nah, dari berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seringkali anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum atau hak asasi manusia itu tidak ditindak secara tegas. Bahkan dalam berbagai peristiwa yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil ataupun publik, ketika mereka mau mengajukan pelaporan ke institusi kepolisian, seringkali mengalami penolakan. Ataupun jika diterima, itu prosesnya sangatlah lama dan terjadi undue delay. Dan tidak jarang juga, kalaupun diterima dan juga diproses, anggota kepolisian yang bertanggung jawab itu diproses hanya secara etik ataupun secara disiplin. Itu pun anggota-anggota yang bertanggung jawab yang diproses hanya di level di tingkat rendah. Anggota-anggota yang memiliki level atau pangkat yang lebih tinggi, yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab, tetapi tidak diproses atau diseret melalui mekanisme peradilan pidana. Jadi jika dilihat dari kondisi atau situasi ini memperlihatkan bahwa ada kultur permisif dari institusi kepolisian itu sendiri sebagai upaya untuk melindungi satu kesatuannya, yang dikhawatirkan apabila proses penegakan hukum itu juga dapat menyentuh anggota atau level yang tertinggi, itu dapat membongkar peristiwa-peristiwa yang lain begitu. Jadi ini menjadi persoalan yang sangat serius. Selain soal adanya upaya melindungi sesama satu kesatuan, ini juga menunjukkan bahwa ada jiwa korsa kesatuan yang disalahgunakan. Sehingga ada potensi, ada peristiwa yang kemudian ini menjadi
problem yang sangat akut di dalam institusi kepolisian. Dan kondisi semacam ini memperlihatkan adanya situasi impunitas, di mana orang-orang yang semestinya bertanggung jawab, orang-orang yang semestinya diproses melalui mekanisme yang ideal, melalui peradilan umum, dan kemudian diberhentikan secara tidak hormat, itu mereka tidak dihukum atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka secara ideal. Itulah situasi atau kondisi impunitas dalam institusi kepolisian. Nah, dampaknya ketika impunitas ini terjadi di sebuah institusi, ini akan menimbulkan dampak atau efek psikologis. Ketika aparat kepolisian merasa tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar hukum maupun hak asasi manusia, mereka di masa yang akan datang akan berpotensi atau cenderung bertindak semena-mena atau melakukan perbuatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, begitu, peristiwa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dan ini akan melanggar hak-hak warga negara tanpa rasa takut bagi mereka, karena ada dampak psikologis bagi anggota kepolisian bahwa mereka tidak akan ditindak secara tegas atau tidak ada konsekuensi sama sekali. Nah, dari kondisi yang sangat problem ini, yang sangat bermasalah ini memperlihatkan adanya karakter pemolisian kita yang tidak lagi atau bukan lagi memiliki karakter pemolisian yang demokratis, tetapi memiliki karakter pemolisian yang otoriter ataupun karakter pemolisian yang tidak demokratis. Ada dua variabel misalnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dasar hukum. Selama ini dari berbagai peristiwa banyak korban yang terjadi ketika anggota kepolisian melakukan tugas-tugasnya atau melakukan kewajibannya, seringkali mereka melakukan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia. Jadi tidak bersandarkan pada hukum ketika melakukan tugas-tugas mereka. Hal itu tampak dari peristiwa penyiksaan, extrajudicial killing, dan sebagainya. Dan yang kedua mengenai lembaga pengawas atau akuntabilitas terkait dengan peristiwa yang terjadi. Memang di institusi kepolisian mereka memiliki banyak layer pemantauan, banyak layer pengawasan, tetapi mekanisme kontrol, mekanisme pengawasan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anggota yang kemudian melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang itu masih eksis dan juga tidak ditindak secara hukum. Dan problem lainnya adalah dari sisi eksternal kita belum memiliki lembaga pengawas yang independen. Kita memang punya Komnas HAM, kita memang punya Kompolnas, tetapi dari kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan apabila terjadi adanya penyalahgunaan wewenang, tindakan brutalitas, extrajudicial killing, dan sebagainya. Jadi ada berbagai layer yang bermasalah di dalam institusi kepolisian. Dan untuk mengakhiri berbagai peristiwa impunitas dan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, negara punya atau memiliki peran sentral untuk mengakhiri impunitas dan juga berbagai peristiwa brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tetapi sayangnya hingga saat ini pemerintah belum memiliki kemauan yang kuat untuk benar-benar melakukan reformasi kepolisian, melakukan perubahan secara mendasar dari berbagai akar masalah yang ada di institusi kepolisian. Salah satu contoh yang bisa digunakan adalah misalnya terkait dengan penghukuman. Sebetulnya penghukuman itu kan tidak melulu penghukuman dalam arti yang ditujukan kepada anggota kepolisian yang melakukan peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi penghukuman itu bisa juga dilakukan oleh pemerintah atau DPR misalnya yang memiliki peran atau fungsi pengawasan dan juga penganggaran. Karena selama ini institusi kepolisian itu memiliki anggaran yang cukup fantastis, anggaran yang cukup tinggi, dan perlu untuk kemudian dievaluasi. Evaluasinya seperti apa? Misalnya dengan melakukan pemangkasan anggaran mereka dengan spesifik terkait dengan budgeting penggunaan budgeting
pengadaan senjata mereka begitu. Tadi Mas Arief sudah menyampaikan bahwa perlu ada evaluasi mengenai pengadaan senjata api dan sebagainya. Dan saya kira ini perlu dilakukan dan juga dievaluasi oleh DPR untuk kemudian menghukum mereka secara institusi dengan membatasi atau memangkas anggaran mereka, karena selama ini penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu terlihat sangat jelas dan sangat real bahwa alat-alat senjata yang mereka gunakan itu cenderung disalahgunakan dan menyakiti para warga sipil yang tidak bersalah dan juga mengakibatkan banyak korban. Bahkan di negara lain, gerakan semacam ini kan disebut sebagai gerakan defund the police institutions, di mana anggaran-anggaran yang memang tidak semestinya ditambah atau bahkan dihukum untuk dikurangi dapat dialokasikan dengan posisi-posisi atau aspek-aspek yang lebih penting, misalnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi saya ingin menutup bahwa terdapat peran sentral negara dalam mengakhiri berbagai kekacauan yang terjadi di institusi kepolisian dengan melakukan reformasi kepolisian dengan berbagai bentuk dan juga pendekatan. Untuk sementara itu, Mas Iqbal, saya serahkan kembali. Oke, terima kasih Mas Andi atas pemaparannya. Mungkin dari tadi yang Mas Andi bicarakan atau dikatakan ya, adanya upaya saling melindungi gitu ya antar aparat kepolisian ya, sehingga susah terjadi untuk memproses pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh polisi tersebut dalam konteks penggunaan senjata api atau penyalahgunaan wewenang lainnya gitu ya. Dan ini menjadi salah satu bukti impunitas gitu ya, menahun yang terjadi di badan kepolisian gitu ya, di kepolisian. Lalu selanjutnya dalam kerja-kerjanya gitu, seringkali polisi tidak berdasarkan dengan hukum, dan itu syarat akan penyalahgunaan wewenang ya. Dan permasalahan ini tidak hanya soal penggunaan senjata api gitu ya, perlu dievaluasi menyeluruh ya, termasuk salah satunya dalam peran dan akuntabilitas polisi dalam sistem peradilan pidana itu sendiri gitu ya. Mungkin dalam hal itu ke pembicara terakhir bisa menjelaskan lebih jauh terkait peran dan akuntabilitas polisi dalam sistem peradilan pidana yang akan disampaikan oleh Kak Maidina Rahmawati dari ICGR. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Iqbal. Terima kasih rekan-rekan sekalian dan teman-teman jurnalis media. Saya izin menyampaikan gitu ya poin terakhir terkait dengan evaluasi institusi Polri dalam konteks sistem peradilan pidana. Sebenarnya senapas dengan yang tadi rekan-rekan sebelumnya sampaikan gitu ya, bahwa ini sudah sangat menahun gitu ya, impunitas sudah bertahun dan pelanggaran di semua sektor yang melaporkan, di laporan Komnas HAM, laporan Ombudsman, lalu kemudian juga di laporan yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil sudah diberikan gitu, bahwa sudah diberikan jawaban gitu bahwa institusi Polri, aktor-aktor kepolisian adalah salah satu lembaga yang paling tinggi melakukan pelanggaran. Nah, kami mengamplifasi gitu ya, bahwa kami menekankan di preskon ini gitu, bahwa tekanan yang kami berikan ditujukan langsung kepada Presiden dan juga DPR untuk segera mengambil langkah konkret untuk mereformasi kepolisian. Nah, salah satu aspek yang mau saya highlight adalah terkait dengan kewenangan kepolisian di ranah sistem peradilan pidana. Teman-teman yang sebelumnya sampaikan, menyampaikan ke teman-teman berfokus pada bahasan tentang penggunaan senjata api. Tadi Mas Arief sampaikan bahwa 6 step yang harusnya ada di penggunaan kekuatan di Perkap terkait dengan penggunaan kekuatan itu tidak diabaikan oleh kepolisian ketika melakukan kerjanya dalam penggunaan senjata api. Lalu lantas juga penanganan kasusnya tidak transparan, bahkan impunitas yang diproses hukum hanya 10%-nya, mayoritas tidak diproses hukum. Nah, lalu saya kemudian mau highlight juga terkait dengan sistem peradilan pidana. Tadi teman-teman dari LBH Jakarta juga sampaikan gitu, bahwa seringkali ketika
ketika terjadi kekerasan kepolisian dilakukan narasi publik gitu ya oleh polisi bahwa ini dilakukan pada saat orang-orang tersebut melakukan tindak pidana, orang-orang tersebut ditangkap. Nah, saya mau highlight gitu bahwa sebenarnya proses ataupun aturan terkait dengan penangkapan di Indonesia saat ini tidak ideal. Jadi saya akan hanya menyampaikan 3 poin terkait hal ini. Yang pertama adalah bahwa sistem peradilan pidana yang kita punya saat ini di hukum acara pidana kita itu tidak ideal. Bahwa dia memang disusun KUHP gitu ya, kita undang-undang hukum acara pidana kita di tahun di pas apa namanya disahkan pada tahun 1981, dibahas pada tahun 70-an, itu tidak ideal gitu. Jadi kita punya sistem peradilan pidana yang sebenarnya tidak bisa menguji secara efektif tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya adalah kepolisian. Kita tidak mengenal adanya judicial scrutiny di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita. Nah, yang pertama terkait dengan penangkapan ini yang sebenarnya saya mau highlight bahwa memang banyak kasusnya penggunaan kekerasan itu distigma oleh narasi publik ataupun narasi dari aparat penegak hukum bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. Lalu orang tersebut dilakukan penangkapan terus kemudian diberikan kekerasan. Nah, padahal kita punya permasalahan terkait dengan aturan mengenai izin penangkapan, aturan mengenai prosedur penangkapan. Memang diperbolehkan bahwa dalam situasi yang sangat mendesak penangkapan di bawah pada saat tertangkap tangan gitu ya, pada saat orang melakukan tindak pidana ini diperbolehkan. Tapi ada satu fungsi yang tidak ada di dalam hukum acara pidana kita, yaitu terkait dengan fungsi pemeriksaan oleh hakim pemeriksa ketika penangkapan setelah dilakukan. Bahwa di sistem peradilan pidana yang direkomendasikan untuk Indonesia, bahwa pelapor khusus PBB terkait dengan penyiksaan sejak 2008 itu sudah menyerukan untuk Indonesia punya mekanisme hakim pemeriksa ketika terjadi penangkapan, yang mana dikenal dengan habeas corpus ataupun dengan fungsi hakim pemeriksa. Ketika orang ditangkap 48 jam setelah ditangkap, itu wajib dihadapkan kepada otoritas yang bukan otoritas kepolisian. Dia adalah otoritas pengadilan yang sifatnya lebih independen untuk menguji apakah penangkapan itu dilakukan secara sah, apakah ada kekerasan di dalamnya, apakah orang yang ditangkap secara fisik masih sehat, masih aman, dan tidak dilakukan kekerasan kepada dia. Nah, di aspek kedua yang saya mau highlight tadi, sistem peradilan pidana tidak ideal, yang kedua adalah bahwa spesifik untuk aturan terkait dengan penangkapan itu di Indonesia tidak ideal. Kita juga punya aturan terkait dengan di KUHP bahwa izin penangkapan tidak dari pengadilan. Di sistem peradilan pidana di belahan dunia manapun izin penangkapan tidak bisa dikeluarkan oleh aparat yang melakukan penangkapan, tapi harus sudah dari otoritas lain yang independen. Nah, harusnya itu bisa dikeluarkan oleh pengadilan. Di KUHP kita tidak mengenal fungsi tersebut. Izin penangkapan datangnya dari institusi kepolisian. Bahkan tadi teman-teman LBH Hajak juga sudah sampaikan gitu bahwa polanya ketika terjadi kekerasan tidak ada surat-surat yang dibawa oleh aktor-aktor kepolisian tersebut. Nah, ini yang mengakar juga dari aturan kita, yaitu aturan di KUHP kita, bahwa penangkapan juga bermasalah. Nah, lalu saya juga mau highlight terkait dengan impunitas ataupun terkait dengan ketidaktaatan gitu ya, aparat penegak hukum utamanya polisi gitu ya dalam konteks ini untuk melakukan tindakannya sesuai dengan aturan hukum. Nah, itu juga terjadi di dalam hukum acara pidana kita saat ini. Kita undang-undang hukum acara pidana yang kita punya dari tahun 1980 mengatur sangat minim gitu ya, bahwa dia rumusannya adalah rumusan yang kompromis, banyak kompromi politik di dalamnya pada tahun 60-an dibahas, 70-an dibahas, sehingga akhirnya salah satunya adalah soal pengawasan penyidikan itu tidak cukup mumpuni. Dan dalam praktiknya saat ini banyak aturan internal di kepolisian yang justru terkait dengan terkait dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan justru diatur tidak sejalan atau bertentangan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dia tidak ada aturan yang mendasari di level undang-undang sebagai aturan yang bisa diakses publik. Nah, kami ICJR meng-highlight bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan rentan sekali disalahgunakan karena banyak aturan yang mengatur terkait dengan hal-hal yang tidak diatur oleh level undang-undang yang bisa diakses oleh publik. Kami meng-highlight misalnya ada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan, di mana di dalamnya diatur tindakan yang terkait dengan penyelidikan
bahwa di konteks penyelidikan ini penyidik boleh menerima atau menolak laporan, lalu kemudian memanggil pelapor, bahkan juga melakukan observasi dan juga melakukan operasi pemantauan ataupun operasi undercover gitu ya, penyamaran, yang mana mekanisme tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan di KUHP di level penyelidikan. Nah, ini kan akhirnya justru memperlihatkan gitu bahwa pelanggaran hukum dari institusi kepolisian itu tidak hanya semata-mata dilakukan oleh individu-individu seperti kasus-kasus yang tadi kita bahas, tapi di level institusional sendiri pun bahkan bisa mengesahkan aturan internal yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang yang harusnya adalah aturan di level atasnya, yang harusnya sejalan dengan undang-undang. Lalu kami juga temukan gitu ya bahwa memang tidak hanya terkait dengan Perkap nomor 6 tahun 2019, tapi evaluasinya juga ada mekanisme lain di dalam kewenangan dari kepolisian, misalnya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan gitu, misalnya terkait dengan kewenangan menyelesaikan perkara di luar persidangan lewat restoratif justice, ada Perpol nomor 8 tahun 2021 itu juga memperkenalkan kewenangan di penyelidikan, bahkan sampai dengan level kewenangan menghentikan perkara, tapi sebenarnya itu tidak bisa dilakukan, tidak sejalan dengan aturan di atasnya, yaitu di dalam undang-undang di level dalam KUHP di level undang-undang. Nah, kami meng-highlight gitu bahwa pelanggaran tersebut juga bahkan bisa terjadi dalam konteks legal gitu, dalam konteks aturan di dalam peraturan internal kepolisian. Nah, kami dari ICJR sendiri mengamplifasi gitu ya bahwa tekanan langkah konkret untuk mereformasi kepolisian harus diciptakan gitu ya, harus ditentukan oleh Presiden dan juga DPR untuk menghadirkan langkah konkret bagaimana mereformasi kepolisian. Nah, salah satu hal yang kami highlight terkait dengan evaluasi sistem peradilan pidana adalah mengembalikan pengawasan penyidikan sejalan dengan di bawah pengawasan dari penuntutan dan juga semua tindakan kepolisian dalam konteks penyelidikan dan penyidikan harus bisa menjadi objek uji dari pengadilan atau judicial scrutiny, yang mana fungsi itu tidak dimuat saat ini di hukum acara pidana kita, sehingga kami juga dalam konteks ini mendorong untuk adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kira-kira demikian dari SCGR gitu ya, poin-poin yang saya sampaikan. Saya hanya menekankan kembali gitu ya bahwa tekanan ini kami suarakan untuk Presiden dan DPR segera melakukan langkah konkret mereformasi kepolisian. Saya kembalikan ke Iqbal, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Maiduna atas pemaparannya. Mungkin sesi pertama soal pemaparan dari beberapa pembicara, dari 6 pembicara sudah selesai dilakukan. Nah, sekarang saya memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis yang hadir di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang telah tadi teman-teman pembicara sampaikan. Untuk teman-teman jurnalis yang akan bertanya, mungkin untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada 3 orang ya, penanya. Silahkan untuk melakukan raise hand. Ada teman-teman jurnalis atau jaringan yang hadir. Silakan teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan, apakah ada tambahan dari teman-teman pembicara gitu dari pemaparan tadi? Oke, apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin oke, ada yang bertanya dari Bagio. Mungkin bisa disebutkan asal medianya dari mana? Ada izin bertanya, sekiranya apa langkah konkret yang akan dijalankan gitu ya. Mungkin tadi telah dibahas ya beberapa hal. Untuk Mas Arief dari YLBHI, boleh menjawab Mas terkait pertanyaan ini? Baik, terima kasih Iqbal untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Bagio dari
mahasiswa Untirta ya. Jadi apa langkah konkret yang akan dijalankan? Saya pikir tadi sebagian dari kawan-kawan sudah menyebutkan apa yang penting untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR. Di akhir tadi Mbak Maidina dari ICJR menegaskan bahwa sangat mendesak ya adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hari ini juga masuk di dalam program legislatif nasional, khususnya mengenai bagaimana pengaturan pengawasan terhadap kewenangan kepolisian di tahapan penyelidikan dan juga penyidikan. Bagaimana upaya paksa yang kewenangan itu diberikan oleh undang-undang juga diberikan atau dipastikan pengawasannya secara ketat gitu ya. Salah satunya misalkan tadi soal prinsip habeas corpus, di mana ketika melakukan penangkapan, penahanan, ini mesti kemudian diuji lewat hakim komisaris, lewat pengadilan, sehingga bisa objektif. Tidak kemudian kewenangan tersebut hanya diserahkan kepada institusi kepolisian yang tentu ini rentan untuk kemudian adanya penyalahgunaan kewenangan. Nah, yang lain lagi, saya kira berkaitan dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Semarang, dari Lampung, dari Jakarta, dan juga berbagai data yang kami sampaikan dan juga teman-teman Kontras sampaikan, salah satu persoalannya adalah impunitas, gitu ya. Oleh karena itu, penting sekali mendesak kepada Presiden dan DPR RI, sekali lagi karena yang kita butuhkan adalah peran negara hari ini. Situasi yang kita saksikan, institusi internal kepolisian sudah acap kali gagal ya dalam kemudian menyelesaikan kasus-kasus internal mereka yang terjadi justru impunitas begitu. Maka dari itu penting lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Presiden dan juga DPR untuk kemudian memastikan bukan hanya soal kasus-kasus itu dituntaskan, tapi bagaimana problem impunitas itu dibongkar. Kenapa? Gitu ya. Kita tadi saksikan bahwa kita tidak punya lembaga independen pengawas Polri hari ini. Pengawasan internal tidak efektif. Nah, itu dievaluasi. Ya. Kompolnas dievaluasi. Kemudian pengawasan internal di Propam, mekanisme etik disiplinnya dievaluasi, mekanisme penegakan pidananya juga dievaluasi. Karena selama ini yang mengatur kepolisian, yang menyelenggarakan kepolisian, kemudian yang mengawasi prosesnya juga kepolisian. Nah, itu rentan sekali untuk kemudian di penyalahgunaan kewenangan ada di sana, ya, karena monopoli kewenangan ada di kepolisian. Oke, jadi penting untuk kemudian melakukan koreksi secara sistemik terhadap mekanisme pengawasan baik di internal maupun eksternal kepolisian, begitu. Dan yang lain lagi, saya kira dalam konteks yang lebih spesifik ya, dalam kasus penembakan sewenang-wenang atau extrajudicial killing yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai ini terus berulang. Caranya bagaimana? Jadi tegakkan hukum gitu ya. Aturan yang berlaku ditegakkan. Jangan sampai kemudian ada upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian hanya di sidang etik, tapi kemudian pidananya diloloskan. Bahkan kemudian seperti yang terjadi hari ini, 6 pejabat kepolisian yang terlibat dalam kasus Sambo itu justru naik pangkat. Nah, ini menunjukkan bagaimana impunitas itu betul-betul terjaga di institusi kepolisian ini. Nah, saya kira itu ya kurang lebih hal-hal konkretnya, dan publik saya pikir harus terus mengawasi karena hari ini tanpa desakan publik, tekanan publik untuk mendorong reformasi kepolisian, bukan hanya menangani kasus saja ya, menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, tapi saya pikir kita semua mengajak publik, media untuk kemudian mendorong reformasi kepolisian secara komprehensif gitu ya.
Saya kira dari saya itu, selanjutnya mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Dikembalikan ke Mas Iqbal. Iya, terima kasih Mas Arief atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan kedua dari Kak Nina Susilo dari Harian Kompas. Boleh dijelaskan soal mekanisme judicial scrutiny yang belum ada di Indonesia, mekanismenya seperti apa gitu. Untuk mungkin bisa Kak Maidina jawab terkait ini. Terima kasih Mbak Nina terkait dengan pertanyaannya. Nah, sebenarnya konsep judicial scrutiny ini adalah bahwa setiap keputusan terkait dengan tindakan penegakan hukum itu harus merupakan subjek ataupun merupakan objek dari pengawasan pengadilan. Nah, ini sebenarnya dari awal sistem peradilan pidana kita. Jadi misalnya di konteks awal gitu ya, ketika penyidik membutuhkan untuk membatasi kemerdekaan seseorang, maka izin untuk melakukan pembatasan kemerdekaan tersebut harus lewat pengadilan, harus lewat institusi yang terlepas dari kepentingan penegakan hukum tersebut. Bahwa kalau kita sekarang saat ini di KUHP penangkapan itu izinnya bisa dilakukan oleh kepolisian, tidak melibatkan otoritas pengadilan sama sekali. Nah, itu harusnya izinnya adanya di pengadilan, bahwa pihak penyidik ataupun pihak penuntut umum itu melakukan penelitian terkait dengan kebutuhan untuk membatasi kemerdekaan seseorang apabila di pemeriksaannya dia butuh sangat gitu ya, seseorang sudah dipanggil 2 kali tidak tidak menanggapi panggilannya, lalu orang tersebut sangat dibutuhkan keterangannya di aspek mana untuk membuktikan suatu rentetan tindak pidana. Nah, alasan-alasan tersebut itu harus mampu dipaparkan oleh penyidik kepada pengadilan untuk kemudian pengadilan bisa secara substansial mengabulkan atau tidak mengabulkan izin pengadilan tersebut. Nah, ketika itu kemudian diberikan izin. Nah, ketika izinnya sudah diberikan, maka penyidik baru boleh memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Nah, pasca penangkapan tersebut, tindakan yang dilakukan pada saat penangkapan itu juga harus menjadi objek pemeriksaan dari otoritas pengadilan judicial scrutiny, bahwa dia harus mampu dilihat apakah keabsahannya bisa diterima oleh otoritas independen. Jadi yang bisa menguji itu bukan otoritas dari yang melakukan penangkapan. Nah, fungsi tersebut adanya di fungsi habeas corpus. Nah, habeas corpus itu apa? Bahwa 48 jam pasca seseorang ditangkap, dia harus dihadapkan kepada pengadilan untuk diuji apakah penangkapannya dilakukan secara sah, apakah bukti yang dihadirkan itu sudah sah, dan bagaimana kondisi dia baik secara fisik maupun mental itu tidak dilakukan kekerasan sehingga bisa dicegah terkait dengan penyiksaan. Nah, kenapa ini bisa mencegah tindakan kekerasan dari polisi? Karena dengan demikian penyidik punya kewajiban untuk menghadirkan orang tersebut secara sehat kepada otoritas yang independen. Lalu kemudian nantinya penyidik bisa punya tekanan gitu ya, punya tuntutan ekspektasi dari otoritas yang independen untuk bisa menjabarkan urgensi dilakukan pembatasan kemerdekaan terhadap orang tertentu untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, fungsi ini harusnya bisa diperkenalkan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, hal tersebut diperlukan pembatasan kemerdekaan lebih lanjut, misalnya dibutuhkan adanya penahanan. Nah, saat ini kan kalau kita lihat penahanan, bukan kita lihat, kalau kita baca di KUHP dan juga terjadi di praktik, kebutuhan untuk melakukan penahanan itu hanya dinilai oleh penyidik, hanya dinilai oleh kepolisian. Misalnya dia sudah nangkap, ya udah langsung tahan aja. Padahal dia harus bisa mau didapat dari orang tersebut dan planningnya atau rencana pemeriksaannya seperti apa sehingga harus dilakukan penahanan. Nah, itu adalah konsep dasar terkait dengan judicial scrutiny gitu, bahwa setiap penindakan dalam konteks penegakan hukum itu harus dapat izin dari perintah pengadilan, otoritas yang independen di luar dari kepentingan untuk menegakkan hukum, dan dia juga harus dapat diuji pasca tindakan tersebut dilakukan. Nah, ini untuk menjamin bahwa tadi ada pressure ataupun ada tekanan dan ekspektasi dari aparat penegak hukum untuk menjamin keabsahan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah, ini yang kami dorong di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu. Oke, terima kasih Kak Maidina atas jawabannya.
Lalu pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Ano Hartono dari floresa.co. Pertanyaannya, kerap kali kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, proses penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan melalui mekanisme adat. Praktik ini pernah ditemukan di Labuan Bajo dalam kasus penganiayaan oleh segerombolan polisi. Polisi mengupayakan masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan atau adat. Apa tanggapan koalisi dengan mekanisme penyelesaian konflik seperti ini? Nah, mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari LBH, bisa dari LBH Semarang, LBH Bandar Lampung, atau LBH Jakarta, atau sama sama Bang Andi dari Kontras mungkin. Mungkin ke Mas Arief dulu dari LBH Semarang mungkin ya. Ya, proses ini sebetulnya juga terjadi di kasus di Semarang ya, di mana pasca kejadian itu kemudian Kapolres Tabes datang ke rumah korban, begitupun juga dengan bagian narkotika gitu ya, karena Aibda RZ ini adalah di bagian narkotika, itu datang ke rumah korban. Informasi yang kemudian disampaikan oleh Kapolres di media itu bahwa mereka datang ke rumah korban untuk permintaan maaf seperti itu. Tapi yang terjadi di sana justru desakan dari pihak Kapolres untuk mengikhlaskan Polres, mohon maaf, untuk mengikhlaskan kejadian yang terjadi kepada korban ini gitu, dan tidak ada proses tindak lanjut. Itu yang kemudian ditolak sama warga, sama keluarga korban. Nah, ini model-model yang terus terjadi ya, bagaimana kemudian polisi ini terus melakukan intervensi dengan cara agar proses ini tidak dilanjutkan seperti itu. Dan ini adalah wujud bagaimana mereka takut ya terhadap proses-proses yang kemudian sekarang sedang dilakukan atau diupayakan oleh pihak keluarga seperti itu. Dan ini harusnya ya tidak dilakukan seharusnya dia sebagai polisi ya mengikuti prosedur yang ada gitu, karena memang terbukti melanggar etik, kemudian telah terbukti melakukan tindak pidana, ya harusnya itu ditindaklanjuti, dan harapannya adalah prosesnya memang harus benar-benar akuntabel dan transparan gitu. Karena kita bisa bayangkan di kasus di Semarang sudah 2 minggu dan tidak ada update apapun, pelaku juga tidak ada proses yang kemudian ini yang layak gitu ya, sidang etik belum dilakukan, kemudian proses pidana juga belum dilakukan, itu yang akhirnya semakin mengulur-ulur keadilan bagi korban. Seperti itu Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arief atas jawabannya. Mungkin Bang Andi mau menambahkan? Oh iya, Mas Iqbal, singkat aja. Kalau terkait dengan hak asasi manusia, ada namanya prinsip-prinsip menentang impunitas atau prinsip Joinet yang dikenal sebagai prinsip itu. Ada 3 hak yang dimiliki oleh para korban. Pertama, hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan juga hak atas pemulihan. Dalam proses-proses yang terjadi, misalnya tadi diberikan contoh, ada upaya perdamaian atau di luar proses hukum terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, ini sangat beresiko bagi hak-hak korban. Dan seringkali itu melindungi pelaku dari sanksi yang seharusnya mereka terima dari perbuatan atau tindakan yang ia lakukan. Dan mekanisme apa sih yang harus dilakukan atau ditempuh? Ya, penyelesaian ya harus dilakukan melalui jalur hukum yang jelas, transparan, dan juga akuntabel. Prosesnya melalui penyidikan, hingga melalui mekanisme proses peradilan pidana. Gitu. Ya, oke. Mas Bang Andi, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan lebih dari 1 jam tadi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman
pembicara dari masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian gitu ya. Tadi ada Mas Arief dari LBH Semarang, lalu ada Bang Indra dari LBH Bandar Lampung, ada Bang Alif dari LBH Jakarta, ada Mas Arief dari LBHI, terus ada Bang Andi dari Kontras, lalu ada Kak Maidina dari CJR gitu ya. Mungkin dari diskusi tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap praktik penggunaan senjata api oleh kepolisian dan menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mereformasi kepolisian yang komprehensif untuk mengatasi kondisi darurat, penyalahgunaan wewenang, dan budaya kekerasan yang telah mengakar. Ya, terus lalu hal lainnya yang perlu segera dilakukan untuk reformasi kepolisian adalah mengurangi wewenang berlebih gitu ya, atau kewenangan berlebih yang dimiliki oleh kepolisian. Salah satunya yang paling mendasar adalah kewenangan tak terkontrol dan juga minim pengawasan polisi dalam sistem peradilan pidana. Dan segera untuk dilakukan evaluasi dan reformasi yang menyeluruh gitu ya dari badan kepolisian ini. Nah, lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman jurnalis gitu ya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri konferensi pers kali ini. Untuk rilis berupa tulisan mungkin nanti bisa di-share ya teman-teman. Nanti saya share rilisnya gitu ya. Sekali lagi mungkin saya tutup konferensi pers kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga sehat-sehat. Ya, salam. Terima kasih. Mungkin saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih Mas Terima Iqbal kasih dan teman-teman rekan-rekan semua. semuanya. Terima kasih Mas Iqbal, Terima Bang kasih. Adi, Mas Sandi, Mas Uma. Terima kasih banyak kawan-kawan.